السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita surat Ali Imran. Kita sampai pada ayat yang ke-16 ya, masuk ayat ke-17. Allah berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kebalikan dari orang-orang ahli kitab, sebagian dari ahli kitab yang memeluk Islam. Kemudian mereka berislam dengan baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan qiyamul lail, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik dalam salatnya maupun di luar salat. Kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian bersegera melakukan kebajikan. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang soleh dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi apabila mereka tetap kokoh dalam kekafiran mereka, maka balasannya ayat yang ke-116, siapapun ia. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk ke dalam pelukan Islam, maka lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan mereka harta mereka, tidak juga anak-anak mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk api neraka. Ashab, teman. Ashab itu artinya sahib, ini dia tidak berpisah dengannya, teman, selalu bersamanya. Begitu juga ahlun nar, ya, dia ashabun nar, dia tidak berpisah dengan neraka, tetap di dalam neraka. Hum, ditegaskan lagi, fiha khalidun, mereka ini kekal di dalamnya. Jalan satu-satunya artinya adalah masuk ke dalam pelukan Islam. Innad dina indallahil Islam. Hanya Islamlah yang bisa menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak Kristen, tidak Yahudi, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak yang lainnya. Hanya satu jalan, jalan Islam. Kemudian ayat berikutnya, ayat 117, berbicara tentang bahayanya ini kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan harta yang mereka infakkan dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang kafir ini berinfak ya. Bill Gates nyumbang sekian ya, orang kaya di dunia ini, namanya Bill Gates dan lain sebagainya itu
melakukan bakti sosial, menginfakkan, mensedekahkan hartanya sekian banyak, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masaluma, perumpamaan infak mereka itu, harta yang mereka keluarkan, bantuan yang mereka keluarkan. Orang-orang Australia membantu orang-orang Aceh ketika tsunami. Apa ini jadinya harta yang mereka infakkan ini? Masaluma yunfiqun. Allah berikan perumpamaannya. Jadi perumpamaan apa yang mereka infakkan orang-orang kafir itu dalam kehidupan dunia ini, kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Laksana angin kencang yang disertai dengan hawa dingin yang sangat dingin. Barad sadid, sirrun ya, itu diterjemahkan, diartikan itu bardun rih fiha bardun syadid. Jadi angin yang bertiup sangat kencang disertai dengan hawa yang sangat dingin. Ini rihun syadid disertai dengan hawa dingin ini menimpa tanaman orang-orang atau sekelompok kaum yang menzolimi diri mereka. Jadi mereka sudah menanam berharap akan dipanen, sudah nampak sudah kelihatan berhasil, hampir saja mau dipanen, sudah sekian banyak yang dikeluarkan untuk biaya menanamnya, tenaga sekian banyak yang dikeluarkan, tapi datanglah angin kencang yang bertiup dengan kencangnya disertai dengan hawa yang sangat dingin, menimpa ini tumbuh-tumbuhan ini yang telah mereka tanam oleh kelompok yang zalamu anfusahum, yang telah menganiaya diri mereka sendiri, yang telah menzalimi diri mereka sendiri dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ahlakat. Jadi angin yang kencang ini membinasakan ini tanaman mereka. Artinya amal-amal mereka itu hangus, sirna. Banyak Allah memberikan perumpamaan bagi amalan orang-orang kafir. Ada yang bagikan fata morgana, kasarab, ada yang bagikan romad, abu yang ditiupkan oleh angin dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya. Tidak bisa kita beli akhirat itu dengan segala yang ada di dunia ini. Akhirat itu dibeli dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harga akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat maksiat, berbuat kebajikan. Itulah harga. Dengan itu kita membeli akhirat. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi itu perumpamaan yang Allah berikan bagi amal kebajikan yang dikeluarkan atau yang dipersembahkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Wa ma zalamahumullah, Allah berikan itu balasan seperti itu, bukan Allah itu zalim kepada mereka. Allah tidak menganiaya mereka, walakin anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka. Sudah diberikan petunjuk oleh Allah, ini jalannya. Ini adalah Al-Quran ini sebagai buku panduan dalam hidup. Maka kita harus mengikuti buku panduan ini sehingga kita selamat. Peta kita menaungi kehidupan ini supaya kita selamat. Kemudian ada orang tidak mau menggunakan petunjuk ini, kemudian tersesat dia, terjerumus ke dalam jurang. Siapa yang mereka salahkan? Apakah mereka salahkan yang memberikan peta atau menyalahkan diri mereka? Salahkanlah diri mereka sendiri karena tidak mau menggunakan buku petunjuk yang telah diberikan oleh Allah.
Kita beli komputer, beli HP dan lain sebagainya, ada buku panduannya, buku kecilnya. Bagaimana kita pergunakan ini supaya bermanfaat dengan baik, supaya tidak terjadi kerusakan, supaya bisa berfungsi elemen-elemen yang ada di dalamnya dengan baik dan benar. Ini yang beli tidak mau memakainya. Dia pakai aturan sendiri. Rusaklah HP itu. Kemudian dia protes ke counter. Counter nggak mau terima. Kamu salahmu sendiri, nggak mau ikut di buku petunjuk. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Rasulnya sebagai qudwah yang menjelaskan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kitabnya. Kemudian ada sekelompok manusia tidak mau menggunakan buku petunjuk ini, maka mereka telah menzalimi mereka diri sendiri. Itu bukan salah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah mereka sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Buat apa juga Allah menzalimi mereka, tidak butuh. Allah Maha Kuasa. Mau apa Allah Maha Kuasa? Buat apa Allah menzalimi mereka? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya masih berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Terus ini masih berbicara sampai ayat yang ke-120. Kemudian masuk ayat 121 berbicara tentang perang Uhud nanti. Ayat yang ke-118 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini pernah kita sampaikan ya, tapi untuk mengingat, maka kata Ibnu Mas'ud, asgi sam'ak, dengarkanlah baik-baik, karena setelahnya itu ada dua kemungkinan, imma amrun imma nahyun. Setelah kata itu ya ayyuhalladzina amanu, ada dua kemungkinan, perintah atau larangan, pasti dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu di sini la tattakhidhu, la itu jangan, nahyun larangan, nahyu itu artinya larangan, amar perintah, amar keputusan, amar perintah. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan selain dari kalian, di luar agama kalian itu bitanah. Bitanah itu orang kepercayaan, tempat menyimpan rahasia. Tangan kanan. Semua rahasia kita itu dia tahu. Tempat kita berkonsultasi tentang permasalahan yang ada pada diri kita. Kalau di sini permasalahan umat, rahasia umat. Misalnya kalau kekhalifahan atau negara Islam, ya rahasia, kekuatan, kelemahan dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Kita dilarang untuk menjadikan mereka ini sebagai mustasyar. Mustasyar itu konsultan. Tempat kita mencurahkan keluh kesah yang menimpa umat. Yang penting rahasia umat dia tahu. Kita dilarang. Apalagi dia jadi pemimpin, kepala, kafir. Susah ini. Ini jadikan teman dekat gak boleh. Bitanah tangan kanan. Apalagi jadi pemimpin kafir, jadi memimpin umat Islam, mayoritas umat Islam. Gak boleh.
La ya'lunakum khabala. Nah, ini alasannya ya. Kenapa mereka ini, si kafir ini, si munafik ini, yang luar dari Islam ini, tidak boleh kita jadikan dia sebagai tempat kita menyimpan rahasia kita, atau dilarang dia untuk melihat rahasia yang ada dalam tubuh umat. La ya'lunakum khabala. Mereka senantiasa selalu menginginkan kerusakan pada kalian. Itu pertama. Jadi berusaha keras dia untuk memberikan kerusakan kaum muslimin. Ini kata Allah ya. Tiba-tiba nanti, oh ini kafir, ini baik, kelihatan baik. Gak mungkin, ayat ini kayaknya tidak cocok. Jangan, ini Allah yang berbicara tentang rahasia dari apa yang tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam dari orang-orang kafir. Allah bukakan kepada kita, alhamdulillah, supaya kita sebagai umat berhati-hati. Bahaya kalau kita jadikan mereka sebagai orang kepercayaan, perdana menteri misalnya dan lain sebagainya, kepala intelijen atau intel. Tapi masalahnya negara kita ini lain ya, semua harus ditampung. Ya ini juga kita sebagai umat Islam juga harus pinter, jangan sampai mereka yang memegang menjabat jabatan strategis. Jadi umat Islam juga harus masuk ke semua lini. Jadi jangan sampai jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh mereka. Kalau begini kata Allah, yang megang itu di luar kita, jabatan strategis intelijen dan lain sebagainya, diobok-obok kita. Bahaya. Ini kata Allah, la ya'lunakum khabala. Nanti lebih jelas lagi dalam ayat-ayat berikut dijelaskan bagaimana perasaan yang ada atau hati orang-orang di luar Islam ingin merusak kaum muslimin. Kemudian yang pertama, waddu ma'anittum. Mereka senantiasa suka melihat kalian ditimpa kesusahan. Kalau ada kaum muslimin ditimpa kesusahan, senang mereka. Sudah mereka berusaha keras supaya kaum muslimin ini rusak segala-galanya, ekonomi, moral dan seterusnya lah. Yang penting rusak, tidak maju-maju, rusak pendidikannya, rusak moralnya, rusak ekonominya, rusak keluarganya dan lain sebagainya, pendidikannya rusak, semuanya rusak. Dan itu mereka lakukan dengan berusaha keras, terus menerus. La ya'lunakum khabala, itu artinya terus menerus, mustamirrah. Bukan hanya sekedar berusaha terus berhenti, lah, terus menerus. Jadi kalau katanya Wahbah Zuhaili itu, dia bilang mereka ini tidak mereka ini terus menerus melakukan kerusakan, merusak kalian mastata'u, semampu mereka. Kemudian waddu ma'anittum, jadi mereka sangat senang kalau kalian ditimpa masalah, masyaqqah, kesusahan. Kemudian Allah katakan qad badatil baghdha min afwahihim. Jadi telah nyata itu kebencian itu keluar dari mulut mereka. Ya karena tidak sadar ya. Karena kalau dia sering ngomong, apa yang ada dalam hati itu bisa jadi keluar dengan secara tidak sengaja. Falatatil lisan kalau bahasa Arabnya itu. Karena kesalahan ngomong yang mencerminkan isi hati, itu bisa dibaca dari bisa dilihat dari kebijakannya misalnya. Bisa dilihat dari ceramahnya, komentarnya.
tentang Islam, kaum muslimin dan permasalahan yang menimpa umat, bisa dilihat dari komentarnya. Nah, kalau apa yang menimpa umat dia adem-adem aja. Kalau apa yang menimpa golongannya dia keras. Nah, jadi reaksinya itu bisa dibaca. Raut mukanya bisa dibaca. Safahatul wajah katanya. Safahatul wajah wa falatatil lisan. Jadi dalam bahasa Arabnya dibilang begitu. Tudhirun al-adawah wal baghdha asna al-kalam. Jadi itu bisa kita melihat permusuhan itu ketika dia berbicara. Selembut-lembut bisa dibaca bagi orang yang bisa membaca tentunya. Wa ala safahatil wujuh. Jadi kita bisa dari body language, dari mukanya bisa dibaca ketika apa yang menimpa umat, gimana reaksinya ini orang. Wa falatatil lisan. Jadi kadang lidahnya keseliung, salah ngomong. Nah, bisa dibaca dari situ. Dan yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi ketahuilah apa yang tersembunyi di dalam hatinya itu lebih besar dari yang nampak itu. Yang kali lihat itu dari mulut-mulut mereka itu, dari gerak-gerik mereka itu, dari ekspresi wajah mereka itu tidak seberapa. Yang tersimpan dalam dada, kebencian yang ada, kedengkian yang ada dalam diri mereka itu, wa ma tukhfi suduruhum akbar, lebih besar. Kemudian Allah tutup, qad bayyana lakumul ayat. Kami sudah jelaskan ayat ini kepada kalian. In kuntum taqilun, kalau kalian berakal, gunakanlah akal sehat kalian. Kaum muslimin. Kaum muslimin itu hancur di mana itu? Di Spanyol, ya gara-gara ini. Gara-gara nafsu, kemudian menjadikan orang-orang non-muslim sebagai teman, sebagai sekutu mereka, tempat mereka berbagi untuk menghancurkan saudaranya seiman. Jadi ketika Spanyol itu melemah, kemudian terjadi beberapa kerajaan kecil. Satu kerajaan meminta bantuan ke orang-orang Nasara di situ untuk melawan kerajaan yang lain, konflik. Ini sangat parah. Jadi minta bantuan kepada orang kafir untuk menggempur kaum muslimin. Sangat mengharukan. Akhirnya habislah mereka di Spanyol. Kita habis, kaum muslimin. Ya, ini Allah buka rahasia yang ada dalam pikiran mereka, hati mereka, dan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang, bukan zaman jahiliyah toh. Amerika dan lain sebagainya. Tapi sayangnya sekarang ya kita jadikan mereka sebagai rujukan. Apakah mereka serius membantu kaum muslimin untuk keluar dari kelemahan ekonomi yang menghimpit dan seterusnya? Kalau barometer ayat ini ya kita tidak bisa percaya. Ayat berikutnya lebih terang lagi ya. Ha antum ulai tuhibbunahum. Ini kalian mencintai mereka. Wala yuhibbunakum. Mereka tidak cinta kepada kalian. Lah karena mereka menampakkan perilaku yang baik kepada kita. Ya kita enggak tahu ya hati mereka ya. Dia berbuat baik, apalagi diekspos sama media. Oh, ini dan lain sebagainya. Ini lawan koruptor dan lain sebagainya, anti korupsi dan seterusnya, dipoleslah oleh media sehingga kita sebagai umat ini tertipu. Kita cinta sama mereka, senang sama mereka, membela mereka. Ha antum tuhibbunahum. Ini kalian ini cinta kepada mereka, senang sama mereka, mendukung mereka, membela mereka. Wala yuhibbunakum, tapi mereka itu tidak mencintai kalian. Sayang ya, sedih kita
Kesel, betapa keselnya kita kalau kita tahu sudah baik-baik sama mereka, ternyata dia menusuk dari belakang. Apa yang dia sembunyikan itu kita tidak tahu. Ternyata dia sembunyikan kejahatan dan keburukan, ingin merusak kita. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya, kita senang karena dia kelihatan baik, ya, nampakkan kebajikan, toleransi dan lain sebagainya. Tapi di sini bukan berarti kita harus membalas, bukan itu maksudnya ini. Kita tidak disuruh di sini kedengkian mereka dibalas dengan kedengkian, tidak ada di sini. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai kepercayaan. Itu kata Allah di sini, bukan bunuhlah mereka karena mereka tidak bisa dipercaya, tidak ada. Jangan kalian jadikan mereka sebagai orang kepercayaan karena mereka itu begini-begini. Bukan berarti ayat ini jangan dipahami, oh ini menanamkan kebencian harus, bukan. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian cinta kepada mereka dan kalian beriman kepada semua kitab. Injil itu kan kita harus beriman kepada itu semua. Beriman kepada semua rasul. Tapi mereka beriman kepada Muhammad, tidak. Mereka beriman kepada Al-Qur'an, tidak. Haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian itu kaum muslimin beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul, tapi mereka tidak beriman kepada kitab kalian. Mereka tidak beriman kepada rasul kalian. Wa idza laqukum qalu amanna. Ini orang munafik ini ya. Kalau mereka ini ayat berbicara tentang orang munafik. Kalau mereka itu berjumpa dengan kalian, qalu amanna, mereka berkata beriman, oh kami beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaidh. Tapi kalau mereka sudah kembali bersama teman-teman mereka, addu alaikumul anamina minal ghaidh. Jadi mereka menggigit ujung jari-jari mereka karena apa? Karena marah. Ghaidh itu syiddatul ghadab. Karena marah dan dengki, benci, artinya sangat marah. Nah, di depan baik, pintar dia, berkata lembut, semanis madu. Nah, tapi di belakang dia menikam. Ini bahaya ini. Jangan kamu takut sama musuh yang ada di depanmu. Takutlah sama temanmu yang menikam dari belakang. Jadi dia pura-pura jadi teman di belakang. Kalau musuh di depan kita tahu dia musuh ya. Tapi kalau pura-pura jadi teman dia menikam dari belakang, ini yang paling bahaya. Orang munafik zul wajhain namanya. Dua muka. Sana bilang A, di sana bilang B. Zul wajhain. Jadi mereka sakit hati ini ya, barisan sakit hati. Qul mutu bi ghaizikum, maka katakanlah Muhammad kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian. Katakan kepada itu orang-orang munafik itu, ini kaitannya tentang perang Uhud. Oh bukan. Jadi belum berbicara perang Uhud. Jadi qul mutu bi ghaizikum. Jadi katakan kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah Maha mengetahui dalam apa yang ada dalam hati. Allah tampakkan melalui ayat ini, jelaskan kepada kita supaya kita berpikir. Jangan kalian jadikan itu panglima kalian, jangan jadikan dia itu presiden kalian. Orang munafik, orang kafir itu jangan jadikan dia pemimpin kalian, jangan jadikan dia gubernur kalian. Dan seterusnya. Gunakan akal kalian kata Allah, tapi kita tidak mau mendengarkan kata Allah. Enggak apa-apa. Sama-sama ini membela rakyat. Sama-sama bertujuan untuk menghilangkan korupsi. Tapi kata Allah ini, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada, kemudian Allah tampakkan, jelaskan kepada kita. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dikesankan orang yang hebat, kuat dan lain sebagainya.
pasukan yang tidak terkalahkan. Tapi Allah buka kedoknya ya, mereka pengecut, Jaban dan lain sebagainya, kalah sama Hamas yang segelintir orang. Itu bukti dari ayat yang pernah kita baca itu. Di mana saja mereka terhina. Mereka itu kuat karena kaum muslimin menjauh dari Al-Quranul Karim dan petunjuk dan agama Allah. Kenapa Jamal Abdul Nasir pasukan Arab itu keok di hadapan orang-orang Yahudi waktu itu, Israel? Ya mereka bukan orang-orang atau pasukan yang dibimbing oleh Islam. Bagaimana bisa menang? Yang jadi hiburan mereka adalah para penyanyi wanita. Ya nggak bisa. Pasukan seperti itu mau mengalahkan Israel. Israel baru bisa dikalahkan kalau pasukan itu yang menjadi hiburannya sholat malam, baca Al-Quran, berjaga malam dia dengan membaca Al-Quran sambil dia sholat. Kalau jaga malam sambil dengarkan musik, sambil disko-disko, nggak bakalan bisa mengalahkan orang-orang Israel karena senjata mereka canggih. Ketika senjata ketemu senjata, yang menang yang paling canggih. Ketika iman ketemu dengan kafir, yang menang iman, walaupun senjatanya canggih. Kalau kita sama-sama maksiat ya, sementara senjata kita jauh tertinggal ya, kalah kita. Siapa yang mau menolong kita? Allah nggak mungkin menurunkan pertolongan. Syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan tidak ada. Nah ini lagi ayat 120 lebih tegas lagi. Allah jelaskan tentang mereka. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian disentuh oleh kebajikan, disentuh. Bukan Anda mendapatkan kebajikan, bukan kebaikan itu sudah meluas di kalangan masyarakat Islam. Bukan masyarakat Islam itu sudah menjadi masyarakat yang maju, modern, kaya raya. Tidak, sekedar disentuh oleh kebaikan baru mendapatkan keuntungan sedikit saja. Baru dolarnya turun 1.000 rupiah misalnya ya, kalau zaman sekarang turun 1.000 rupiah jadi 12.000 misalnya, mereka sudah sakit hati. Tasu'hum ini sudah batas akhir dari kesakitan, sakit hati mereka. Sedikit aja kebajikan itu menimpa, didapatkan oleh kaum muslimin, sakit hati mereka. Indonesia ini misalnya negara mayoritas Islam, ada tumbuh aja sedikit perekonomiannya, bencinya luar main mereka, luar biasa mereka. Kalau kita pakai barometer ayat ini, in tamsaskum hasanah tasu'hum, mas itu artinya nyentuh ya, mas saya mus, nyentuh sedikit aja kebaikan itu, nempel sedikit aja, mampir dikit toh, belum seberapa, belum masif, belum maju negara Islam ini atau kaum muslimin, mereka sudah tasu'hum, ini menjadikan mereka itu sakit yang luar biasa. Kemudian kebalikannya, wa in tusibkum sayyi'atun, jadi kalau kalian ditimpa keburukan, yafrahu biha, mereka gembiranya luar biasa. Yafrah itu artinya senang ya. Ada kata lain dari senang dalam bahasa Arabnya yasur, sarra yasur. Ini yafrah ini lebih tinggi derajatnya ketimbang sarra yasur. Karena yafrah ini sudah sampai kepada ekspresi. Misalnya kalau orang barat, kalau dia senang, orang Kristen ya, dia melakukan pesta dan lain sebagainya, sudah ekspresi. Kalau sarra itu senang-senang tapi nggak sampai melakukan ekspresi, artinya dengan melakukan pesta dan lain sebagainya. Kalau yafrah ini sangat luar biasa senangnya. Jadi ketika musibah itu menimpa kaum muslimin, senang mereka, senangnya luar biasa. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita apa yang tersimpan di dalam jiwa dan hati dan apa yang mereka pikirkan, ya. Maka kita berhati-hati.
Bukan kita harus membalas, kita balas saja dengan kedengkian seperti ini, bukan. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kita disuruh berhati-hati. Lalu bagaimana kita menghadapi ini orang kafir, munafik dan grup-grupnya ini dengan segala makarnya, segala yang ada di dalam hati jiwa mereka, tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rencanakan, dan secanggih apa planning mereka, program mereka untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita, kita tidak tahu. Lalu bagaimana solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, ini obatnya ya. Bersabar dan bertakwa. Bukan bersabar artinya tidak berusaha. Bersabar itu berusaha melawan mereka. Bersabar di hadapan hinaan mereka, bersabar ketika berjuang, bersabar ketika susah dalam menghadapi mereka. Wa tattaqu, dan bertakwa, senantiasa muraqabatullah. Artinya senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaati perintah Allah. Itu takwa yang dimaksud di sini, muraqabatullah. Kemudian mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah obatnya supaya kita bisa terhindar dari makar mereka, supaya kita selamat dari tipu daya mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi kalau kalian bersabar, bertakwa, maka tipu daya mereka tidak bisa memberikan kemudaratan sedikit pun kepada kalian. Itu kalau kita benar-benar bersabar dalam arti yang sebenarnya. Karena kita ketika menghadapi mereka kan butuh sabar, butuh mengeluarkan harta, butuh kita berkorban jiwa, berkorban waktu, berkorbankan meninggalkan daerah kita untuk berjuang menghadapi mereka. Teman-teman yang pergi berdakwah ke Papua, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan orang tuanya, memasuki hutan belantara Papua untuk menghadapi para misionaris, berdakwah di sana. Itu kan perjuangan dan pengorbanan, butuh kesabaran. Tapi kalau bersabar terus menghadapi mereka, canggihnya mereka ini, makar mereka, fasilitas mereka, besarnya dana mereka, terus bersabar dan bertakwa, insya Allah akan Allah bantu, berikan pertolongan. Wa tattaqu, tentunya kita harus bertakwa juga. Jangan sampai kita berbuat maksiat, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan perintah Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Maksudnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Muhit atau dia melingkupi, mengetahui. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, berbicara tentang orang-orang kafir ya, dan orang-orang munafik. Kafir dari ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, dan orang-orang munafik, bahaya bahaya menjadikan mereka sebagai tempat kita menyimpan rahasia. Kemudian juga tentang apa yang mereka pikirkan, apa yang ada dalam hati mereka, apa hakikat dari mereka. Allah sebutkan di sini. Semoga kita meyakini apa yang disampaikan atau apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terang benderang di dalam ayatnya ini, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang tidak menggunakan akal, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, in kuntum ta'qilun, in kuntum ta'qilun, kalau kalian berakal. Kalau kita tidak mau percaya ini, berarti kita tidak berakal, tidak mau menggunakan akal sehat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.